Pak Wi, senang sekali bisa berjumpa lagi dengan Bapak. Sebenarnya saya masih penasaran dan ingin belajar lebih dalam perihal aspek-aspek penting apa saja yang harus kita pahami agar dapat berkomunikasi secara efektif dan meminimalkan salah paham. Saya paham bahwa NLP berhubungan erat dengan dunia indrawi. Saya ingin kita perdalam diskusi kita tentang deskripsi berbasis indrawi atas pengalaman dalam diri seseorang, di mana hal ini menjadi landasan untuk mengkalibrasi, yakni cara untuk mengetahui apa yang terjadi dalam diri seseorang dengan mengobservasi pola ekspresi perilakunya. Sekarang, dapatkah Anda mengeksplorasi lebih dalam bagaimana mereka secara tanpa sengaja menceritakan dunia internal mereka? Baik, kita akan membicarakan predicates atau predikat. Saya akan kembali memberikan ilustrasi agar lebih mudah dipahami. Pertama, Anne seorang dokter dan suaminya Franz pelatih atletik SMA. Pada awal relasinya, mereka sering berbincang tentang pekerjaan masing-masing. Anne akan menceritakan penyakit-penyakit mencengangkan yang akhir-akhir ini ia teliti dan menjabarkan keanehan simptom-simptomnya. Uraiannya membuat Franz merasa tidak nyaman, khususnya pada saat ia membicarakan warna ruam terang. Kulitnya terasa merinding. Ketika Anne menggambarkan bentuk sebuah virus dan bagaimana penyebarannya dalam sel tubuh manusia, Franz merasa mual. Ia menahan sekuatnya. Ketika istrinya mulai menceritakan kisah-kisah lucu tentang bagaimana ia harus menyinari tempat-tempat yang tidak lazim, ia menghentakkan kakinya ke lantai. Sejak saat itu, akhirnya mereka jarang membincangkan pekerjaan lagi. Kedua, Mardi seorang ahli mesin. Ia bekerja di garasi rumahnya sehingga ia bisa menyendiri dan fokus pada pekerjaannya. Ia pernah mencoba bekerja sebagai mekanik di bengkel besar, tapi menurutnya terlalu ribut. Selalu ada bunyi radiolah, rekan kerjanya suka mengoceh, atau raungan suara mesin. Cita, adik perempuannya, tidak bisa mengerti mengapa Mardi meninggalkan bengkel sebesar itu dan malah memilih bekerja di garasi yang sempit dan tidak layak. Tapi akhirnya Cita menemukan jawabannya ketika menemani sang kakak menonton konser. Sangat membosankan, katanya. Tidak ada yang bisa dilihat, cuma sekelompok manusia yang duduk rapi dan memainkan instrumennya masing-masing. Saya mengamati konduktornya sekejap saja sudah bertanya-tanya. Akan berapa lama ia bisa tahan melakukan ini, kata Cita. Madu untuk satu orang bisa jadi racun untuk orang lain. Setiap orang tahu bahwa manusia berbeda-beda, tapi kadang hal ini cuma dianggap sebagai petuah usang. Kita sadar ada pepatah mengatakan, setiap orang sama uniknya dengan sidik jarinya masing-masing. Tapi kemudian melupakannya dan terus saja berharap orang lain berpikir, merespon, dan memilih cara seperti yang kita harapkan. Setelah itu, kecewa serta bingung saat mengetahui ternyata mereka melakukan dengan caranya masing-masing. Sistem representasi. Ya, hal yang manusiawi. Anne, Franz, Mardi, dan Cita semuanya adalah manusia-manusia yang saling berbeda. Ya, berbeda pekerjaannya, sidik jarinya, bahkan partai politiknya. Di luar keragaman yang alam berikan pada manusia, setiap orang punya kriteria tertentu terhadap sesuatu,
kenikmatan yang mereka dapatkan mungkin akan menjadi kesengsaraan buat orang lain. Jelas tidak ada keistimewaan apapun dari penyebaran sebuah virus dalam tubuh manusia, dan juga bentuk serta warnanya. Reaksi Franz membuktikannya. Dan respon Cita menunjukkan bahwa tidak ada hal spesial apapun dari sebuah tontonan simfoni. Betapapun menakjubkannya buat Mardi. Pengalaman pastilah berada dalam diri pengamatnya. Setiap orang dari kita adalah pengamat. Pertanyaannya, apa yang ada dalam pandangan pengamat? Keempat orang di atas serupa dalam pengalaman yang secara kuat dipengaruhi oleh pengalaman indrawinya masing-masing. Yang berbeda adalah sistem indera mana yang lebih kuat mempengaruhinya. Sebagian besar pengalaman Anne datang melalui sistem visualnya. Ia senang melihat munculnya simptom, bentuk dari sebuah virus, dan gambaran penyebaran sel yang terinfeksi virus, serta warna dan perubahan dari sekelompok virus. Di lain pihak, Franz lebih terlibat dengan sistem kinestetiknya, yakni sensasi dan emosinya. Ketika Anne menceritakan ruam virus dan prosedur medis, Franz lebih terpengaruh oleh perasaannya ketika ia membayangkan apa yang sedang diperbincangkan istrinya. Untuk Mardi, yang paling dihayatinya adalah sistem auditori. Apa yang dialaminya kebanyakan dipengaruhi oleh suara-suara di sekelilingnya. Ia tidak melakukan tune up sebuah mesin berdasarkan apa yang ia baca pada alat mentornya, tapi pada suara yang didengarnya. Dan Cita, seperti halnya Anne, berorientasi pada visualnya. Ia sulit menikmati sebuah orkestra karena sangat sedikit yang bisa dilihat. Ini bukan karena salah satu dari mereka punya keterbatasan indrawi. Cuma, sepertinya masing-masing punya konsentrasi dan kepakaran indrawi yang berbeda. Karena dalam NLP kita lebih peduli pada bagaimana orang merepresentasikan pengalaman subjektifnya, bukan sensasi fisiologisnya. Maka kita menyebut sistem visual, auditori, kinestetik, dan penciuman, serta pencecapan sebagai sistem-sistem representasi. Seperti contoh keempat orang di atas, umumnya orang memiliki sistem representasi yang lebih disukai masing-masing. Sistem representasi yang disukai Franz adalah kinestetik, Mardi auditori, dan Anne serta Cita visual. Tapi semua indrawi kita tetap bekerja, kan? Ya, seringkali pada waktu yang bersamaan ada banyak di sekitar kita yang harus kita perhatikan. Anda secara sadar hanya memperhatikan internal maupun eksternal, aspek tertentu saja, dan mengabaikan lainnya. Perhatikan hal berikut. Rasa sandaran kursi pada tubuh Anda, suara-suara orang di sekitar Anda, cahaya lampu halaman, tempat di mana Anda sedang membaca, suhu tangan kanan Anda, suara napas Anda sendiri. Anda mungkin tidak menyadari beberapa atau bahkan semua hal di atas sampai saya mengingatkannya pada Anda. Dengan kata lain, hal-hal itu ada serta mempengaruhi sistem indrawi kita, tapi tidak kita perhatikan. Menghadapi banjir informasi ini, ada kecenderungan kita mengabaikan sebagian di antaranya dan hanya fokus pada hal-hal yang relevan dengan kita. Satu sistem yang disukai seseorang hanyalah sebuah generalisasi atau penyamarataan dari orang itu. Untuk seseorang, pada kejadian tertentu, sebuah sistem akan mengambil alih sistem yang disukainya. Contoh, Anne mungkin visual dalam banyak aspek kehidupannya,
namun sangat kinestetik dalam konteks berolahraga. Mendeteksi sistem representasi. Bagaimana caranya kita tahu sistem representasi mana yang sedang digunakan seseorang ketika sedang berorientasi pada pengalamannya? Ada sekumpulan kata yang disebut sebagai predikat. Umumnya kata kerja, kata keterangan, dan kata sifat, yang beberapa di antaranya merefleksikan modalitas indrawi tertentu. Misalnya, saya dapat mengamatinya, atau saya dapat mendengarnya, atau saya dapat menangkapnya. Predikat dalam ketiga kalimat tersebut yakni mengamati, mendengar, dan menangkap menunjukkan sistem representasi visual, auditori, dan kinestetik. Ketiga kalimat itu menunjukkan arti yang kurang lebih sama, yakni saya tahu. Kalimat itu merepresentasikan pengalaman subjektif yang berbeda, terlepas dari bagaimana tahu itu diperoleh. Orang pada kalimat pertama tahu dari gambaran, orang pada kalimat kedua dari suara, dan yang ketiga dari perasaannya. Umumnya, secara tidak sadar, orang sangat gamblang dalam mengekspresikan dirinya. Ketika seseorang mengatakan kepada Anda, "Tampaknya saya tahu apa yang Anda katakan." Mungkin ia mengambil apa yang Anda katakan dan merepresentasikan kepada dirinya sendiri secara visual melalui gambaran. Tampaknya. Bisa jadi itu gambaran dari kata yang Anda ucapkan, atau bahkan sebuah gambaran pengalaman nyata atau virtualnya. Ketika seseorang mengatakan kedengarannya pas untuk saya, orang ini mungkin merepresentasikannya secara auditori, membandingkan dengan suatu memori auditori lainnya, atau berbicara dengan dirinya sendiri tentang hal itu. Orang yang mengatakan, saya bisa menangkap maknanya, merepresentasikan makna secara kinestetik, dengan perasaan atau sensasinya, atau mungkin saja malah dengan tangan atau jarinya. Itu sebuah gagasan yang manis, adalah sistem representasi penciuman atau pencecapan, dan orang itu mungkin mencecap rasa manis yang menghubungkannya dengan baik. Perhatikan baik-baik ketika orang itu berbicara, karena mungkin Anda akan melihatnya menjilat bibirnya sendiri atau mengeluarkan air liur. Lagi-lagi, pesan dari contoh-contoh tadi sama. Namun, cara orang mengkodekan pesan itulah yang berbeda. Dengan kata lain, ketika orang membicarakan pengalamannya, secara alami mereka akan menceritakan apa yang disadarinya. Predikat yang orang itu gunakan memungkinkan Anda tahu aspek pengalaman indrawi mana yang paling disadari dan paling relevan buatnya pada saat itu. Itukah maksud Anda? Begitulah. Misalkan, Tati dan Sari sering ribut tentang bagaimana sebaiknya berperilaku di depan umum. Dalam sebuah resepsi, misalnya, karena Sari kinestetik, maka ia sangat peduli pada Tati, penuh perhatian, senang menyentuh, dan merangkulnya. Hal ini menjengkelkan Tati, karena terlihat norak. Keduanya seperti hidup dalam dunia yang berbeda. Sari tidak mengerti mengapa Tati sangat dingin dan kesal dengan sentuhan-sentuhannya. Tak satu pun dari keduanya yang benar atau salah. Mereka cuma merepresentasikan pengalamannya melalui kanal indrawi yang berbeda. Setelah mereka mempelajari sistem representasi dan predikat, terjadi perubahan. Keduanya dengan cepat mendeteksi perbedaan dunia mereka.
dengan mendengarkan predikat yang masing-masing gunakan. Sekali mereka tahu perbedaan itu, masing-masing berusaha masuk ke dalam dunia sahabatnya, yakni Tati mengubah kesadaran kekinestetiknya untuk sementara waktu dan mencari tahu seperti apa rasanya menjadi Sari. Pada sisi lain, Sari mengubah kesadarannya ke dunia penglihatan. Hasilnya, masing-masing memiliki pemahaman baru dan menghormati perilaku asli dari pemiliknya. Menjalin keakraban hubungan. Keluarga merupakan contoh yang baik untuk mengamati perbedaan predikat masing-masing anggotanya. Misalnya, anak. Tapi saya suka baju itu, rasanya pas. Ibu, saya tidak ingin anakku terlihat seperti badut. Adik, kamu pengen lihat siputku? Warnanya coklat dan kamu bisa perhatikan jalannya lambat dan bergoyang-goyang. Kakak, benar, semuanya berlendir dan dingin. Ayah, bisakah kamu menghasilkan suara radiomu? Kepala ayah berdenging. Anak, tapi saya tidak bisa merasakannya kalau hentakannya tidak keras, ayah. Ya, dari pengalaman-pengalaman itu, sebenarnya justru tersedia momen untuk saling memahami satu sama lain. Setiap orang ingin dipahami dan juga memahami. Dengan menyamakan predikat lawan bicara, yakni menggunakan visual kalau ia menggunakan visual, auditori kalau ia menggunakan auditori, dan seterusnya, maka orang itu tanpa disadari merasa dipahami. Lebih jauh, ia juga akan lebih mudah memahami Anda karena Anda baru saja menggunakan bahasanya. Inilah fondasi dari keakraban hubungan atau rapport. Memahami predikat seseorang bukan hanya memungkinkan Anda mengerti apa yang disadari orang itu, tapi juga apa yang tidak disadarinya. Kesempatan terbesar untuk memperkaya pengalaman Anda dapat ditemukan dalam apa yang tidak sedang Anda sadari. Ketika Anda memahami aspek apa dari pengalaman indrawi seseorang yang tidak sedang digunakan untuk memperhatikan Anda, maka Anda dapat mengenalkan sistem representasi itu dengan menggunakan apa yang digunakannya sebagai kartu pemanggil atau calling card. Misalkan, Cita bosan di pertunjukan simfoni karena tidak ada sesuatu yang bisa ia lihat. Kita dapat melatihnya dengan memintanya untuk melihat sang konduktor dan memperhatikan bagaimana para pemain meresponnya. Lalu kita minta Cita untuk memfokuskan diri pada satu bagian tertentu dari orkestra tersebut, mendengarkan alunan musik seiring dengan gerakan yang bisa ia lihat. Selanjutnya, kita bantu meningkatkan harmonisasi yang ia buat antara pola gerakan yang dilihatnya dengan musik yang didengarnya. Dengan melakukan ini, Cita dapat mulai mengapresiasi pola-pola dalam musiknya. Pendekatan ini disebut pacing dan leading. Jadi melakukan pacing dengan memperhatikan visualnya dan leading dengan memindahkannya ke kompleksitas suara yang dihasilkannya. Umumnya, orang berkomunikasi tidak bermaksud untuk bertentangan atau inkongruen dengan lawan bicara. Apapun outcome yang kita atau orang lain harapkan, tidak mungkin outcome-nya sengaja membuat miskomunikasi. Kenyataannya memang sering begitu. Seperti yang kita temukan dalam bahasan kalibrasi. Dalam bahasan predikat pun kita dapati, orang tiada henti-hentinya memberi kita informasi penting tentang keadaan dirinya, asal kita tahu cara mengenalinya. Contoh,
Misalnya Anda tenaga penjual di toko busana. Seorang wanita datang untuk membeli kardigan dan meminta yang nyaman serta lembut. Dua predikat yang kinestetik. Mencoba menawarinya kardigan yang warnanya sesuai dengan kulitnya atau tampilannya modern, cuma buang-buang waktu saja. Dan seperti yang saya tunjukkan di atas, merusak rapport. Kepedulian utamanya adalah pada kenyamanan, bukan tampilan. Dan ia sudah mengatakannya pada Anda. Merespon predikatnya dengan mencarikan kardigan yang lembut dan nyaman, kemungkinan besar Anda bisa mendekati kepuasannya dan menutup penjualan dengan baik. Contoh lain, Anda sedang membuat masakan untuk mengesankan seseorang, ibu mertua Anda misalnya. Agar tahu bagaimana seleranya, Anda menanyakan apa restoran favoritnya dan apa makanan kesukaannya. Misalnya, ia mengatakan, "Saya suka makan di tempat yang suasananya remang-remang. Saya suka sekali pergi ke restoran Itali. Makanannya luar biasa. Saladnya itu. Kalau saladnya cuma sayuran hijau saja, tampak tak menarik. Tapi koki di sana selalu menambahkannya dengan irisan wortel dan berbagai macam warna keju. Membuat selera makan saya meningkat." Ia tidak mengatakan pada Anda untuk membuat salad dari wortel dan keju, tapi bagaimana tampilan dari makanannya yang merupakan puncak seleranya. Dari predikat kalimatnya, Anda tahu bahwa Anda harus ekstra hati-hati terhadap tampilan sajian Anda jika ingin memuaskan seleranya. Kalau seorang rekan kerja Anda mengatakan, "Tampaknya proyek ini tidak akan jalan. Proyek ini kelihatannya tidak masuk di akal saya." Dan Anda menjawab, "Jangan langsung menyimpulkan. Rasanya kita perlu membuat langkahnya dulu." Berarti Anda tidak membicarakan hal yang sedang ia perbincangkan. Baginya bukan apa yang dirasakannya, tapi ada sesuatu yang ia lihat. Apakah internal atau eksternal yang keliru? Sesuatu yang jamak terjadi di kantor. Kita akan membahas cara mendeteksinya, kan? Tentu, seperti yang kita lihat dan dengar di bahasan kalibrasi, orang lebih banyak membuka apa yang ada dalam diri mereka daripada yang mereka sadari. Predikat adalah proses kata, kerja, keterangan, sifat yang digunakan orang untuk mengkomunikasikan pengalaman subjektif alaminya, yakni model dunia mereka. Belajar untuk mendeteksi dan memancing munculnya predikat indrawi mereka akan membuka tingkat baru dalam mengeksplorasi lebih jauh dalam berkomunikasi dengannya. Beberapa contoh predikat. Belajar mendeteksi predikat akan dengan mudah dilakukan kalau sebelumnya Anda akrab dengan beberapa di antaranya dan dipakai dalam konteks seperti apa. Berikut adalah daftar predikat indrawi. Bacalah dan Anda mulai belajar membiasakan diri dengan predikat indrawi yang spesifik. Visual, jelas, terang, cantik, fokus, berwarna, melihat, menunjuk. Auditory, diskusi, mendengarkan, bercakap, teriakan, hening, panggilan, suara. Kinestetik, vibrasi, empuk, rileks, sentuhan, kasar, pedih, mulus. Olfactory, bau, wangi, aroma, tengik, busuk, menyengat,
anyir. Gustatory, pahit, pedas, manis, masam, asin, kecut, tawar, dan seterusnya. Seperti yang Anda lihat dari sebagian daftar di atas, bahasa kita dipenuhi dengan predikat yang langsung mendeskripsikan representasi tertentu dalam sistem indrawi yang berbeda. Langkah selanjutnya, Anda dengarkan predikat dalam konteks yang familiar. Berikut adalah beberapa contohnya. Pada suatu ketika atau dalam waktu-waktu tertentu, mungkin Anda pernah mendengarnya. Visual. Tampaknya saya tahu apa maksudmu. Saya bisa membayangkannya. Apakah saya menggambarkannya dengan cukup jelas? Jelas, tanpa ada keraguan sama sekali buat saya. Buat saya, hal itu masih samar-samar. Auditory. Saya bisa menyimaknya. Kedengarannya usul Anda menarik. Informasi itu tepat kata per kata. Dengarkan suara hati Anda sendiri. Sebuah suara mengingatkan saya supaya berhati-hati. Kinestetik. Saya dapat merasakannya. Mampukah Anda menangani hal ini? Hidup terasa nyaman. Apakah hal ini menyentuh perasaan Anda? Orang itu keras hati. Olfactory. Perkawinan saya membusuk. Saya tidak tahan baunya. Berita itu sudah basi. Dari bau parfumnya, saya tahu siapa dia. Sepertinya dia itu bajingan tengik. Gustatory. Saya merasakan pahit getirnya kehidupan. Mula-mula perkawinan kita semanis madu. Sekarang semuanya terasa pahit. Lidahku keluh. Komunikasi kita semakin hambar. Tidak spesifik. Selain kelima hal di atas, bisakah terjadi hal lain di luar itu? Nyatanya, memang ada predikat yang bukan merupakan deskripsi dari salah satu indera di atas. Sebutannya adalah tidak spesifik atau unspecified. Misalkan, predikat berpikir adalah tidak spesifik. Orang visual cenderung menggambarkan berpikir sebagai predikat visual. Auditory menganggapnya predikat auditory, dan kinestetik lebih menerimanya sebagai predikat kinestetik. Tentu saja, sistem indrawi tergantung pada bagaimana orang-orang ini berpikir. Predikatnya sendiri tidak spesifik, dan karenanya merupakan kode untuk orang yang menggunakannya. Beberapa contoh predikat yang tidak spesifik adalah menyadari, mengerti, mengalami, mempercayai, memikirkan, memperhatikan, mengubah, memutuskan, meragukan, mempelajari, mengingat, memilih, baik, yakin, respect, dan seterusnya. Pada praktiknya, jika seseorang menggunakan predikat yang tidak spesifik, maka tidak berarti ia tidak membuat representasi sistem indrawinya. Semua proses internal melibatkan berbagai macam, berurutan, dan kombinasi dari sistem-sistem representasinya. Itu hanya menunjukkan bahwa orang itu sedang menggunakan predikat tidak spesifik. Anda bisa menggali sistem representasi yang ia gunakan dengan pertanyaan bagaimana, seperti bagaimana Anda memutuskan hal itu? Bagaimana persisnya Anda menilai hal itu baik? Dengan cara seperti apa Anda mengingat hal itu? Bagaimana Anda mempelajari hal itu? Pertanyaan-pertanyaan seperti di atas akan menguak sebuah respon verbal
yang kerangka predikat indrawinya akan lebih kaya, atau akan menjelaskan sistem indrawinya dengan memicu perilaku nonverbalnya, seperti misalnya eye accessing cues yang akan dibahas dalam bahasan lain. Ingat, mustahil orang tidak merepresentasikan pengalamannya dalam bentuk penglihatan, pendengaran, perasaan, penciuman, dan pencecapan. Sistem indrawinya mungkin tidak ada dalam predikatnya, tapi pasti ada dalam diri orang itu, dan dengan bertanya bagaimana, Anda dapat menguaknya. Sekarang saya tahu apa itu predikat, serta memahami bagaimana hal itu dibedakan sesuai dengan sistem representasi masing-masing orang. Predikat berbasis indrawi terhubung dengan pengalaman representasi internal, dan hubungan ini berjalan dalam dua arah. Yakni, predikat bukan hanya ekspresi verbal dari pengalaman representasi, tapi juga berorientasi pada sistem representasinya juga. Jadi salah satu cara memperluas kesadaran seseorang akan sekelilingnya adalah dengan secara sadar menggunakan predikat-predikat yang menghubungkan sistem indrawi yang biasa dihindarinya. Betul begitu? Ya, sebagai contoh, kalau Anda kurang menyadari area kinestetik pengalaman Anda, cobalah untuk menggunakan kata-kata berbasis perasaan ketika mengekspresikan diri Anda, seperti lembut, kasar, keras, dingin, hangat, terenyuh, rileks, luwes. Katakan pada diri Anda masing-masing kata pada daftar di atas dan temukan bagaimana setiap kata di atas menyentuh kesadaran dan membuatnya berubah ke pengalaman kinestetik. Dapat juga bila Anda paling tidak menyadari aspek visual dari pengalaman Anda. Gunakan kata seperti terang, membayang, berkilau, hijau, biru, berkilauan, indah, tampak. Sekali lagi, katakan masing-masing kata ini pada diri Anda dan perhatikan bagaimana perubahan kesadaran Anda. Kalau Anda sering tidak menyadari bagian-bagian auditori dari pengalaman Anda, secara sengaja gunakan kata suara, melodi, berbisik, mengeluh, harmoni, mendengung, klik, berbunyi. Seperti sebelumnya, katakan masing-masing kata ini dan dalami bagaimana hal ini mengubah orientasi Anda. Dan bila Anda merasa sedikit sekali menyadari penciuman dan pencecapan, jabarkan pengalaman Anda dalam terminologi seperti pahit, asin, manis, fragrant, langu, asam, getir, pahit, hambar. Seperti predikat lainnya, ucapkan kata-kata ini segera. Meski cuma sekejap, ini akan mengubah persepsi Anda yang dalam konteks ini ke arah pembedaan penciuman dan pencecapan. Ketika Anda berada dalam lingkungan Anda setiap harinya, cobalah berikan nama pengalaman sehari-hari Anda dengan predikat yang biasanya Anda abaikan. Jadi, bila Anda visual ekstrim, gunakan waktu 1 hari memperhatikan perasaan dan perabaan Anda, gerakan tubuh Anda, dan emosi Anda. Dan begitu Anda menyadari pengalaman itu, serta-merta gunakan predikat kinestetik yang tepat. Esoknya lagi, Anda bisa konsentrasi pada suara, perubahan dalam volume, dan seterusnya. Beberapa hari eksplorasi akan membuka kemungkinan yang tak terbatas dari perseptual serta indrawi dari pengalaman Anda. Tidak ada orang yang visual.
Anda membuat kategori orang sebagai visual, auditori, atau kinestetik? Tak seorang pun yang benar-benar hanya visual, auditori, atau kinestetik. Setiap orang punya kesemuanya sepanjang waktu, dan seluruh sistem representasi kita menerima informasi secara kontinu. Seseorang mungkin cenderung lebih sering menggunakan predikat-predikat tertentu daripada lainnya, dan boleh jadi sangat kesulitan untuk menggunakan sistem indrawi yang kerap kali ada di luar kesadarannya. Meskipun orang ini menerimanya melalui seluruh kanal sistem indrawinya. Sistem indrawi kesukaan, kalau begitu, adalah persoalan perhatian, dan kesadaran seseorang mungkin saja berubah dari satu konteks ke konteks lainnya. Seorang dokter yang sedang berolahraga mungkin sangat baik dalam menggunakan sistem-sistem representasi yang berbeda-beda, dan menggunakan predikat yang berbeda-beda dalam dua konteks yang sangat berbeda. Alih-alih membuat label pada pengalaman Anda, lebih bermanfaat untuk mendengarkan orang dan membiarkan orang ini punya kebebasan menggunakan seluruh sistem indrawinya. Lalu perhatikan dan samakan apapun realita dan informasi indrawi yang paling relevan buatnya pada saat itu. Bagaimana cara mendengarkan predikat sementara Anda sedang berkonsentrasi pada apa yang sedang orang bicarakan? Predikat seseorang adalah bagian dari apa yang sedang ia bicarakan. Informasi sistem indrawi, relevansi informasi, dan apa yang paling disadari orang itu adalah bagian intrinsik dari komunikasinya. Kalau Anda kesulitan pada awalnya, cobalah untuk mendengarkan predikat seseorang dalam siaran radio atau TV. Talk show adalah contoh yang baik. Pilih sebuah acara yang tidak Anda sukai, atau sebuah talk show di mana perbincangannya tidak menarik buat Anda, sehingga Anda tidak terganggu ketika mendengarkan predikatnya. Cobalah. Tampaknya sangat janggal, agak aneh untuk mendengarkan predikat seseorang. Mungkin agak janggal buat Anda sekarang, namun ini hanya karena Anda harus meluangkan waktu cukup banyak untuk mengenali sebuah predikat. Ketika Anda mulai lebih mahir, Anda akan secara otomatis mengenalinya begitu hal itu muncul. Bayangkan sejenak bagaimana jadinya kalau Anda selain lebih banyak akses ke kanal indrawi Anda sendiri, juga lebih peka pada kanal orang lain. Anda akan dipenuhi oleh kelima indrawi. Setiap kejanggalan yang Anda rasakan sekarang hanyalah sinyal bahwa Anda tidak menggunakannya sebanyak yang akan Anda gunakan di waktu yang akan datang. Apakah tidak terkesan manipulatif untuk menyamakan predikat dengan seseorang hanya untuk membangun keakraban hubungan atau rapport? Apakah lebih baik membiarkan orang tidak nyaman berada di sekitar Anda karena Anda tidak nyambung, dan dengan begitu memakai predikat yang tidak sesuai? Menyamakan predikat dengan seseorang mirip seperti halnya kita mempelajari bahasa orang itu. Untuk menyamakan predikat, Anda harus masuk dalam jangkauan indrawi yang relevan dengan orang itu. Apa yang Anda lakukan terhadap informasi ini menentukan apakah Anda sedang melakukannya dengan penuh pengertian dan respek atau manipulatif. Bukankah kalimat seperti "sampai jumpa lagi" dan "saya tahu apa yang kamu katakan" hanya sebagai kata kiasan seperti metafora? Memang ada yang namanya kiasan atau metafora. Namun sering ada pula kiasan yang artinya sama, tapi merupakan produk dari sistem representasi yang berbeda.
Sebagai contoh, sampai ketemu lagi, telepon-teleponan ya, terus kontak, oke. Apa yang dipilih seseorang sangat dekat dengan sistem indrawinya atau representasi dari keinginannya di waktu yang akan datang. Adakah korelasi antara otak kanan kiri dan sistem representasi? Pertama, kedua belahan otak merupakan perantara visual, auditori, kinestetik, cium, dan cecap. Kedua, dalam NLP kita bekerja melalui fenomena yang bisa diamati. Jadi model otak kanan atau kiri tidak bermanfaat didiskusikan di sini. Dari pengalaman, kita tidak tahu bagian mana dari otak yang sedang digunakan pada waktu tertentu. Para penggagas NLP pernah dengar ada seorang pria yang otak kirinya diangkat ketika kecil karena kecelakaan. Tapi ia tidak kehilangan apapun karenanya. Ia masih mampu kreatif dan analitis seperti halnya orang yang punya otak lengkap. Menghadapi keragaman. Mengapa ada orang menggunakan predikat lebih dari satu sistem? Orang dapat melakukan tindakan melihat, mendengar, merasakan, mencium, dan mencecap secara simultan. Jika multiple sistem indrawi relevan pada waktu-waktu tertentu, predikat-predikatnya kemungkinan besar akan merefleksikan hal itu. Bagaimana saya bertindak di depan sekelompok orang karena di situ mungkin ada semua sistem representasi? Karena Anda tahu bahwa orang merepresentasikan hal-hal pada dirinya dengan sistem indrawi yang berbeda, Anda dapat mengajarkan dengan satu cara yang meliputi kesemuanya. Anda harus yakin bahwa Anda punya representasi visual dari subjek yang Anda bicarakan. Misalnya, handout, charts. Anda juga harus yakin bahwa ada latihan-latihan untuk orang yang belajar secara kinestetik. Juga Anda harus yakin menggunakan predikat campuran dalam presentasi Anda. Apa efeknya kalau menggunakan predikat yang tidak spesifik? Ketika Anda menggunakan predikat yang tidak spesifik, lawan bicara Anda akan membuat masuk akal apa yang Anda katakan secara literal. Mereka akan mengisi informasi indrawi yang Anda abaikan, namun mereka akan melakukannya tergantung pada kecenderungan sistem representasinya masing-masing. Misalkan Anda bertanya pada seseorang, apakah ia tahu bagaimana caranya mencangkul? Dan ia menjawab, ya. Anda tidak bisa terlalu yakin bagaimana ia tahu bahwa ia bisa mencangkul. Ia mungkin mengingat bagaimana jari-jarinya tampak ketika menggenggam cangkul, dan bagaimana tanahnya terangkat ketika dicangkul. Atau mungkin ia merasakan gerakan dari lengannya ketika mencangkul. Atau mungkin ia mengatakan pada diri sendiri bagaimana cara mencangkul, dan mendengar suara cangkul dan tanah beradu. Atau mungkin ia ingat bau sawah ketika ia mencangkul. Apakah sebuah sistem indrawi yang dekat dengan realitas lebih nyata? Tidak, semuanya sama, nyata, dan ada dalam pengalaman Anda secara simultan. Sistem representasi mana yang paling berguna? Itu tergantung konteksnya. Kalau kompor gas Anda bocor, namun tidak menyala, indera penciuman Anda mungkin yang paling berguna dan relevan, meski Anda mendengar desis dari gas yang bocor itu. Berolahraga tertentu mungkin akan lebih banyak menggunakan indera kinestetik Anda.
Kalau Anda ingin tahu daerah sekitar Anda, visual mungkin yang paling bermanfaat karena Anda menggambarkan sejumlah besar informasi secara berturutan. Peta rata-rata adalah visual ketimbang kinestetik atau auditori. Bagaimana cara memfokuskan seseorang pada sistem indrawi yang kurang disadarinya? Apa yang orang perhatikan pada saat itu adalah sesuatu yang relevan dengan orang itu. Ketika Anda menyesuaikan bagian yang signifikan dari pengalaman seseorang, Anda melakukan pacing. Ingat gadis yang bosan dengan orkes simfoni? Mendorong perhatiannya ke arah bagaimana konduktornya terlihat dan kemudian bagaimana bagian-bagian dari anggota orkestra meresponnya. Dalam gerakan yang dapat ia lihat adalah memperkenalkan pentingnya bagian visual dari pengalamannya padanya. Ini namanya pacing. Lalu dengan menghubungkan suara yang dibuat oleh seksi orkestra pada apa yang dapat ia lihat, Anda akan melakukan leading pada porsi auditori dari pengalamannya. Idenya adalah menggunakan porsi dari pengalaman indrawinya yang biasanya orang itu lakukan sebagai sebuah jembatan ke sistem indrawi lainnya. Istilah dalam NLP adalah melakukan overlap. Kontekstual. Apakah sistem representasi baik untuk satu konteks dan tidak baik untuk konteks lain? Beberapa profesi membutuhkan beberapa spesialisasi sistem representasi indrawi. Misalnya, dokter merepresentasikan pekerjaan pada dirinya secara lebih visual ketimbang kinestetik. Kalau Anne, dokter yang dijabarkan di depan, merepresentasikan ruam, virus flu, dari penyakit lain secara kinestetik, ia mungkin akan merasa ngeri sepanjang waktu. Dalam olahraga, Anda butuh merepresentasi melempar bola, membuat tackling secara kinestetik agar dapat melakukannya dengan baik. Orang yang belajar olahraga dengan cepat biasanya merasa tubuh mereka melakukan gerakan yang sama ketika melihat orang lain melakukan demonstrasi. Anda butuh menekankan indera cium dan cecap ketika ikut les memasak, dan akan berbeda dengan ketika Anda kursus mengetik. Dibutuhkan lebih banyak penekanan kinestetik dan visual dalam kelas tenis ketimbang kelas apresiasi musik. Orang umumnya tertarik pada profesi-profesi itu dan mengisi waktu senggang yang cocok dengan konteks untuk sistem indrawi yang disukainya. Ini tidak seharusnya menjadi hambatan. Anda dapat mengubah perhatian sistem Anda tergantung pada konteksnya. Seperti dokter yang jago dalam olahraga dan menggunakan lebih banyak visual ketika bekerja, dan kinestetik atau campuran ketika berbicara tentang olahraga. Tujuannya seharusnya dapat mengakses seluruh panca indera sehingga Anda tidak dibatasi dalam setiap konteks. Antisipasi ke depan. Apa aplikasinya ke depan? Dunia pribadi adalah moda ciptaan subjektif dari representasi pengalaman indrawi kita. Salah satu bagian penting untuk mengerti dan memahami orang lain, juga diri Anda sendiri, dalam kasus ini adalah mengetahui representasi indrawi yang diciptakannya. Kunci yang bisa membuka pintunya adalah predikat indrawi tertentu yang kita gunakan dalam menjabarkan pengalaman-pengalaman itu. Opsi-opsi untuk menyentuh seseorang pada tingkat ini selalu tersedia di sana.
Coba kenang kembali ketika Anda mencoba menyampaikan hal-hal penting. Namun meskipun Anda sudah berusaha keras, Anda tetap tidak bisa membuat orang itu paham pada apa yang sedang Anda presentasikan pada orang itu. Anda tidak dapat mempertahankan minat seseorang pada level tertentu seperti yang Anda inginkan. Anda merasa tidak dimengerti, mungkin karena orang lain tampaknya tidak mendengarkan apa yang Anda katakan. Seorang kawan mencoba menerangkan sesuatu pada Anda, tapi ia tidak bisa membuatnya masuk akal. Pilih salah satu kejadian di atas dan masuk kembali ke pengalaman itu. Namun kali ini bawalah hal-hal yang sudah Anda pelajari perihal mendeteksi dan menyamakan predikat. Dengarkan predikat yang Anda dan orang ini gunakan. Lalu ubahlah predikat Anda untuk menyamakan dengan sistem representasi orang itu. Amati, dengarkan, dan rasakan interaksinya kini. Terus ubah predikat Anda sampai interaksinya tiba pada satu tahap yang memuaskan kedua belah pihak. Oke, saya sudah mencobanya. Perasaan saya terasa lebih plong setelah untuk kedua kalinya memikirkan kembali kejadian itu. Apalagi setelah saya sisipkan pengetahuan tentang predikat yang kini saya miliki. Boleh disimpulkan secara ringkas. Kita memahami dan membuat masuk akal dunia melalui sistem indrawi kita. Kita merepresentasikan informasi, baik yang dihasilkan secara internal maupun eksternal, sebagai gambaran, suara, perasaan, dan sensasi, bau, dan cecap di dalam internal tubuh kita. Kita menyebut moda merepresentasikan pengalaman seperti ini sebagai sistem representasi. Meskipun tiap orang membuat representasi melalui keseluruhan sistemnya, batasan kesadaran sering membatasi orang hanya pada satu atau beberapa sistem itu pada waktu tertentu. Juga banyak orang yang hanya mengakses satu sistem pada konteks yang berbeda-beda. Sistem representasi yang sedang digunakan seseorang tampak dari predikat yang ia gunakan dalam menjabarkan pengalamannya. Predikat adalah kata kerja, kata sifat, dan kata keterangan yang diderivasi atau turunkan dari sistem indrawi tertentu. Contohnya seperti visual, melihat, jelas, kabur, terang, auditori, dengar, dengarkan, bicara, harmoni, kinestetik, rasa, hangat, sentuh, menangani, bau dan cecap, aroma, wangi, pahit, tawar. Dengan mengerti sistem representasi yang seseorang gunakan, yang ditunjukkan dengan predikat yang digunakan, Anda dapat menyamakannya dengan menggunakan predikat dari sistem yang sama, sehingga memelihara pengertian dan keakraban hubungan atau rapport. Anda dapat pula menggunakan predikat untuk membimbing perhatian orang itu atau diri sendiri ke area tertentu dari pengalaman indrawinya. Terima kasih Pak Wi. Semakin saya belajar NLP, semakin saya merasa bahwa masih banyak teknik-teknik yang perlu saya pelajari untuk meningkatkan komunikasi ataupun teknik untuk mengakselerasi pencapaian outcome atau goal saya. Sampai jumpa di lain kesempatan.